Para ex-gubernur Jakarta berkumpul di Balai Kota jelang pergantian tahun baru 2024 lalu. Mereka berkumpul dalam acara Bentang Harapan Jakasa. Namun ada pemandangan yang cukup menjadi sorotan dan jarang terlihat, yakni mantan Gubernur Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang tampil bersama dan keduanya tampak berbincang akrab. Baik Ahok maupun Anies mengaku tengah menyiapkan kejutan di tahun 2025 ini. Oh, ditanyain bisikinnya apa? Saya bilang bisikannya bisik. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu. Nanti dong. Kalau udah kan udah dibilang tunggu, lo tunggu harus tunggu dong kita. Ada kejutan di tahun depan, Pak Anies. Ya, Pasti ada kejutan. 6 jam lagi, 7 jam lagi. Kebersamaan antara Ahok dan Anies menjadi sesuatu yang menarik. Terlebih keduanya sempat bertarung sengit dalam Pilkada Jakarta. Di sisi lain, menanggapi pernyataan akan ada kejutan yang disampaikan Ahok dan Anies di awal tahun 2025, produser Jakarta Melayu Festival sekaligus pendukung Anies, Ges Khalifa menduga akan ada rencana launching ormas oleh Anies Baswedan. Setahu saya, mungkin bukan bulan depan, bulan ini sudah, karena ini udah Januari. Tapi kan ucapkannya Desember, sekarang sudah Januari bulan depan ya. Lah, Pak Anies itu rencananya kan mau launching ormas. Oke. Di bulan-bulan ini. Mungkin ya, ini mungkin dugaan saya. Mungkin kalimatnya Pak Ahok, Nis gue masuk ormas lo dong supaya gue bisa ikut bantu-bantu. Mungkin kira-kira kayak gitu interpretasi saya. Sementara dalam acara ini tidak tampak hadir Presiden ke-7 sekaligus mantan Gubernur Jakarta, Joko Widodo. Dan kini publik tinggal menunggu kejutan apa yang akan disampaikan kedua mantan Gubernur Jakarta, Anies dan Ahok. Tim Liputan, Kompas TV. Pertemuan antara ex-gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Ahok menjadi pemandangan langka, apalagi keduanya kita tahu sempat bersaing ketat di Pilkada Jakarta. Dan yang cukup menarik, pernyataan baik Anies dan juga Ahok yang sama-sama mengaku akan ada kejutan di tahun 2025 ini. Apa sebenarnya kejutannya? Apakah ini berkaitan dengan percaturan politik? Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber, diantaranya sudah hadir di studio, ada juru bicara dari Anies Baswedan, sudah ada Pak Sahrin Hamid. Selamat pagi Pak Sahrin. Pagi. Kabar baik ya Pak Sahrin? Alhamdulillah. Iya, baik. baru di 2 hari tahun 2025 ya? Ya, baru 2 hari. Oke, kemudian ada melalui sambungan daring, juru bicara PDI Perjuangan, ada Mas Ciko Hakim. Selamat pagi Mas Ciko. Pagi Disti, pagi Bung Sahrin. Iya, pagi, bagaimana Bung sudah Ciko. selesai ya liburannya ya? Kayaknya masih nih. Kemudian juga nanti akan bergabung, kemudian ada pengamat politik dari Tres Politika, ada Mas Agung Baskoro, tapi nanti akan bergabung kemudian. Saya ke Pak Sahrin dulu. Pak Sahrin, jadi sebenarnya Mas Anies ini apa sih kejutannya? Di-spill dulu lah. Ya, kalau misalnya kejutan terus disampaikan Udah sekarang. gak kejutan lagi. Paling nggak clue-cluenya, apakah benar memang seperti yang dikatakan oleh Pak Ges Khalifa ini mengatakan memang akan ada pembentukan ormas dan segala macamnya, atau bagaimana, atau kan mungkin Mas Anies atau Pak Ahok akan membentuk semacam kayak liga begitu yang kemudian isinya mantan-mantan gubernur Jakarta, kan kita nggak tahu. Ya. Jadi yang pertama bahwa kita lihat kemarin berkumpul seluruh para mantan-mantan gubernur Jakarta. Yang kedua adalah kita lihat juga kemarin bahwa bagaimana mengelola perbedaan secara terbuka. Yang ketiga, kalau misalnya ditanya tentang apa di 2025 ini, yang jelas bahwa Mas Anies dan juga Ahok kemarin telah sama-sama berjuang bersama dengan sebagian besar warga Jakarta yang telah memenangkan Pram dan Dul. Nah, tentunya momentum ini kan tidak hanya berakhir kebersamaannya di situ, tapi tentunya kan masih ada jalan panjang menuju bagaimana membangun Jakarta menyala. Nah, dalam rentang waktu yang sangat dekat misalnya, kita melihat bahwa bulan depan ya sudah diproyeksikan untuk pelantikan Mas Pram dan Bang Dul. Tentunya ada sebuah proses yang disiapkan untuk di situ. Nah, bisa jadi, ya kita kan nggak tahu, bisa jadi bahwa dalam rentang menyiapkan proses itu ya Mas Anies dan juga Ahok dan yang lainnya ya selalu diminta saran, pandangan, pendapat. Jadi semacam penasihat lah ya? Ya itu kan dari Mas Pram dan Bang Dul tentunya yang nanti akan dilantik. Tapi bahwa dari sisi
apa namanya, ya ini kan kita tidak tahu kejutannya ini seperti apa, tapi bahwa itu bisa menjadi bagian dari sesuatu momentum yang akan bersama Mas Anies dan juga Ahok. Yang kedua, ya kita juga lihat bahwa memang Mas Anies punya perencanaan yang sudah dirumuskan sejak lama dan sudah sangat matang untuk meluncurkan organisasi kemasyarakatan yang berorientasi sosial ataupun kegiatan-kegiatan sosial yang nyata. Nah, ini juga dalam waktu dekat. Nah, dan tentunya kebersamaan Mas Anies dan juga PDI Perjuangan. Nah, ini juga sesuatu hal yang menarik. Selama ini mungkin ya, selama ini begitu panjang waktu orang melihat bahwa sangat sulit bekerja sama misalnya dalam dua poros ini. Tapi ternyata bahwa itu bisa terjadi. Dan ya sangat baik buat publik, buat masyarakat, dan menunjukkan bahwa memang Mas Anies ya memiliki pergaulan yang luas. Nah, jadi ketika kita menanyakan apa kejutannya, menurut saya yang paling bisa dilihat adalah bagaimana Mas Anies, Ahok, dan tokoh-tokoh lainnya mengelola perbedaan ya secara terbuka. Nah, ini pelajaran penting buat publik. Oke, saya ke Mas Ciko. Mas Ciko, jadi tandanya apa nih kalau Mas Anies kemudian ada Pak Ahok begitu ya, yang kita tahu sebelumnya rival politik, kemudian di Pilkada Jakarta kemarin ini ngeblend jadi satu dengan sama-sama mendukung Mas Pram. Apakah mungkin kemudian Pak Ahok ada pembicaraan soal ya udahlah Mas Anies gabung aja lah, atau gimana nih sebenarnya tanda-tandanya? Ya, terkait itu tentu yang lebih tahu adalah mereka berdua yang saling berbisik ya. Jadi kami juga tidak begitu juga kemudian diceritakan bisik-bisik di antara keduanya secara detail. Tapi yang pertama, saya ingin mengajak juga seluruh masyarakat, dan saya rasa ini juga sudah dirasakan oleh seluruh masyarakat, untuk bersyukur kita melihat keakraban dua tokoh bangsa ini. Kita nggak hanya bisa bilang keduanya hanyalah mantan gubernur yang sukses, tapi kita juga harus bisa menempatkan mereka pada posisi yang lebih tinggi dari itu, karena mereka sesungguhnya adalah dua tokoh yang mempunyai gagasan-gagasan dan juga followers atau para pendukung yang cukup masif di seluruh Indonesia. Apalagi kalau Mas Anies kan terbukti tadi dari hasil pilpresnya didukung oleh banyak masyarakat Indonesia juga. Jadi Pak Ahok juga begitu, kita tahu mempunyai dukungan bukan hanya di Jakarta tapi di seluruh Indonesia. Tapi itu semua memang berbasis gagasan, jadi bukan berbasis kultus individu atau apapun yang sifatnya hanya di permukaan, tapi memang keduanya mempunyai gagasan dan pernah dalam rentang waktu tertentu merealisasikan gagasannya menjadi kenyataan di kota yang tercinta ini. Dan tentunya apa-apa yang mereka bisik-bisikkan, kami yakin itu lebih untuk kepentingan dan keuntungan seluruh masyarakat, mungkin khususnya Jakarta, tapi secara umum di Indonesia. Dan tadi banyak momentum memang di awal tahun ini, yang dikatakan bulan depan itu mungkin satu tadi itu disampaikan akan ada organisasi kemasyarakatan yang sifatnya lebih ke kegiatan-kegiatan sosial yang akan diluncurkan oleh Mas Anies. Kemudian juga kalau PDI Perjuangan sendiri bulan Februari akan menggelar kongres, ya kan, Mas Pramono Anung dan Rano Karno akan dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur. Jadi ada 3 momentum yang saya rasa kehadiran keduanya bisa jadi menjadi kejutan. Sebagai apa ya kita lihat aja nanti. Oke, kita lihat saja nanti, tapi banyak juga publik yang tampaknya sudah tidak sabar begitu ya Mas Ciko. Mas Ciko, kalau berbicara soal nama Anies Baswedan dan juga Basuki Cahayapurnama, ini kan kita tahu mereka keduanya adalah tokoh yang kemudian punya pengaruh besar, tidak hanya di Jakarta tapi juga di luar Jakarta. Mungkinkah kemudian bisikan-bisikan antara keduanya ini soal bisikan politik? Bisa jadi kan mereka keduanya adalah insan politik, kita nggak bisa menepis hal itu ya. Insan politik ini kalau ketemu walaupun sering berbicara hal lain, tapi ujung-ujungnya pasti akan menyenggol-nyenggol hal yang sifatnya politis. Saya dan Syahrir ini kan berkawan gitu ya, kalau ketemu mungkin awal-awal bicara soal keluarga, bicara soal liburan kemana, tapi ujung-ujungnya pasti nyenggol politik juga. Jadi apalagi Mas Anies dan Pak Ahok, jadi kita bisa juga punya ekspektasi terkait itu, tapi rasa-rasanya itu tadi yang saya sampaikan, banyak tokoh bangsa di negara ini, cuma kita juga harus bisa memilah-milah, dan kita bisa memilah antara Mas Anies dan Pak Ahok adalah 2 tokoh bangsa yang termasuk dalam tokoh-tokoh yang betul-betul
mengedepankan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau keuntungan buat pribadi dan keluarga. Jadi apapun itu yang mereka bisikan, rasa-rasanya adalah suatu hal yang akan sangat positif bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin khusus untuk warga Jakarta, tapi kita lihat aja. Tapi sayang ya, kemarin itu walau ada Pak Ahok, ada Mas Anies juga, dan juga pimpinan-pimpinan Jakarta begitu ya sebelumnya, tapi tidak ada Pak Jokowi begitu. Anda melihatnya apakah ini ada yang kurang atau gimana nih gitu pada saat kemarin itu? Enggak juga, mantan kontestan Pilgub juga diundang, Bang Ridwan Kamil juga nggak datang. Ya kita berusaha berpikir positif aja. Mungkin memang ada kesibukan lain yang dirasa lebih penting bagi masing-masing tokoh tersebut daripada berkumpul dengan mantan-mantan gubernur menyambut 500 tahun kota kita yang kita cintai. Oke, tapi kalau dari Pak Ahok sendiri, ketika nanti mungkin jadi tim penasihat lah istilahnya, kalau tim penasihat dari Mas Pram dan juga Bang Dul begitu ya, sudah siapkah dengan tangan terbuka bersama dengan Mas Anies begitu ketika nanti mungkin semacam ya kalau misalkan ada TGUPP lagi gitu misalkan begitu loh Mas Ciko? Gini, terkait dengan itu, saya rasa formalitas diangkat sebagai penasehat atau tidak itu tidak akan mengubah bahwa kedua tokoh tersebut pastinya akan selalu memberi masukan dan pasti akan selalu diajak untuk berdiskusi oleh Mas Pram maupun Bang Rano Karno untuk membicarakan kota Jakarta. Jadi sebenarnya kalau jadi penasehat secara formal atau tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah keduanya akan terus aktif untuk kemudian membantu Mas Pram dan Bang Dul beserta juga mantan-mantan gubernur lain karena Jakarta ini memang butuh untuk dibangun bersama tanpa meninggalkan siapapun, baik mantan gubernur atau seluruh stakeholder lainnya seperti ormas, partai politik dan masyarakat. Dan kami yakin karena kedekatan di antara tokoh-tokoh tersebut, Mas Pram, Bang Dul, Ahok dan Pak Anies itu sangat dekat dan hubungannya begitu panjang, relasi historinya. Jadi tidak akan ada sekat gitu. Jadi nggak terlalu penting rasanya ya Bung Syahrin ya, apakah jadi penasehat formal atau tidak. Yang pasti kami yakin mereka akan saling berbicara, saling berdiskusi dan bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan warga Jakarta bersama. Ya, intinya apa yang dilakukan atau apa yang sudah terlihat antara keakraban antara Mas Anies dan juga Pak Ahok ini menjadi angin segar lah ya bagi Jakarta dan juga warga Jakarta tentu saja supaya kita juga bisa paling tidak ini ada relaksasi politik lah menghadapi sebelumnya momentum Pilpres, Pilkada, Pileg dan dengan bercengkerannya kedua tokoh ini kan paling tidak ada relaksasi lah ya, liburan politik deh secara psikologis. Liburan politik ya, karena kita ya mau tidak mau atau suka atau tidak suka kita benar-benar fatigue lah pada saat Pilpres dan juga Pilkada memang waktunya berdekatan dengan adanya momen-momen keakraban semacam ini ya bisa semacam tadi Anda katakan bisa menjadi liburan politik lah dalam tanda kutip begitu ya. Saya juga melalui sambungan daring ada Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis ada Mas Agung Baskoro. Selamat pagi Mas Agung, terima kasih sudah bersedia bergabung di Sapa Indonesia Pagi Mas Agung. Ya, sama-sama Mbak Adi. Iya Mas Agung, ini kalau tadi kita membahas soal bagaimana momen keakraban antara Mas Anies dan juga Pak Ahok pada saat pertemuan menjelang malam pergantian tahun, ini ada juga Pak Jarod Saiful Hidayat juga di sana, kemudian tapi minus Pak Jokowi sayangnya tidak ada di sana. Apa yang bisa Anda analisa dari pertemuan tersebut termasuk juga bisik-bisik politik yang terjadi tertangkap kamera antara Mas Anies dan juga Pak Ahok, Mas Agung? Ya, pertama saya lihat setelah Jakarta menyala, saya lihat kalau Pak Anies Pak Ahok bareng bisa Indonesia menyala nih Bang Ciko ya. Dan negeri sedap juga nih yang lain melihat kan. Jadi maksudnya ya selama ini kan Pak Ahok Pak Anies intim, hangat ya. Dengan kemudian diimplementasikan secara langsung
memang apa ya, keduanya punya chemistry untuk bersama, walaupun memang kita tahu sebelumnya punya story dan history yang berlawanan ya seperti itu. Tapi ya dalam politik lagi dan lagi tidak ada yang abadi, dan kalau misalkan mereka kini punya semacam apa ya, common sense dan common enemy atas nama kekuasaan di seberang sana, saya kira itu menjadi logis dan masuk akal. Tidak ada lagi yang istilahnya berkebalikan, berlawanan, apalagi sudah diuji ketika Pilkada Jakarta kemarin. Dan dalam beberapa hal ya, isu-isu strategis, Pak Anies, Pak Ahok cukup aktif merespon ya, soal PPN 12%, Pilkada tidak langsung. Kemudian ada beberapa hal yang saya kira itu hal yang positif, konstruktif bagi, saya nggak ngomongin Jakarta lagi Mbak Adis, tapi ngomong lebih luas lagi ya, yang tadi Anda sebutkan Ya. Indonesia menyala. Karena kebijakannya banyak yang direspon secara kritis oleh mereka berdua ya. Dan saya kira itu masukan bagus buat publik agar demokrasi kita semakin berkualitas, check and balances tetap jalan, dan dalam tanda petik ini bukan hanya tugas PDIP saja, tapi ada person by person yang aktif ya, terlibat sebagai citizen ya, bukan hanya sebatas netizen, yang menyuarakan bagaimana harusnya negara berlangsung, negara berjalan, pemerintahan yang baik, bersih dan berkualitas bisa berlangsung. Dan saya kira itu kabar baik buat masyarakat kita secara keseluruhan, Mbak Adis. Berarti kalau Anda tidak lagi mengatakan soal lingkungan Jakarta saja, skupnya Jakarta, tapi lebih luas secara umum Indonesia, bisa saya katakan apakah ini the next 2029 yang memang sudah disiapkan sejak dini? Banyak pilihan PDIP. Saya bilang kemarin, siapapun ya gubernur Jakarta itu minimal menggenggam tiket pencapresan, maksimal menjadi presiden. Contoh tiket pencapresannya itu ya Mas Anies, contoh presidennya ya Pak Jokowi. Jadi PDIP punya alternatif, ada Mas Pram, ada Pak Ahok, ada Pak Anies, ada bapak-bapak yang lain yang kita memang diberikan tanggung jawab, yang diberikan amanah, bisa menyelesaikan itu. Mereka punya peluang ya untuk mengorkestrasi secara lebih strategis ke tingkat yang lebih luas dalam konteks misalkan Indonesia ataupun dalam hal-hal yang lain. Karena apa? Karena kita memang ada kebutuhan di mana ketika sistem politik ini mayoritas dikuasai oleh kekuatan besar, maka dibutuhkan kekuatan minoritas untuk menyeimbangkan itu. Dan ketika PDIP mampu, orang-orang per orang mampu juga memainkan peran-peran antitesa ya, itu bisa jadi dengan sendirinya ya, punya posisi tawar, punya arahan yang lebih konkret untuk ya mencerdaskan masyarakat, memberi wacana-wacana alternatif, termasuk kebijakan-kebijakan solutif untuk membantu pemerintah secara konstruktif seperti itu. Termasuk kalau Anda melihat antara pasangan Anies Ahok ini bisa jadi apa ya? Untuk di 2029 dalam tanda kutip kontestasi berikutnya, apakah ini memang sudah dipupuk sudah sejak ini nih, sekarang ini? Potensial Mbak Adis. Potensial. Karena dua orang ini punya ceruk masyarakat yang berbeda ya. Mas Anies dengan basis Islam perkotaannya, ya kelas menengah terdidik. Pak Ahok sebaliknya, kaum nasionalis, ya orang-orang yang dalam tanda petik kritis juga dengan pemerintahan sama dengan Mas Anies. Dan tinggal bagaimana keduanya ini mampu ya memperluas ceruk ya pemilih dalam tanda petik misalkan Islam perdesaan, kemudian kelas menengah ke bawah, kemudian juga bisa mengambil simpati para elit-elit partai di luar PDIP misalkan. Kalau itu bisa dikerjakan dalam 4 tahun ke depan, nggak mungkin Indonesia menyala, Bang Ciko, Bang Syahrin ya. Oke, gimana nih Mas Amin kalau dari Anies sendiri? Kita melihat bahwa memang dua tokoh ini kelasnya sudah tokoh nasional. Yang kedua memang punya potensi dan juga ceruk konstituensi yang beragam ya. Nah, dan kita lihat bahwa ini juga memberi pelajaran bisa bekerja sama dengan semua spektrum kekuatan politik Indonesia. Nah, cuman ini kan masih 2029. Tapi kan kalau dipupuk sejak dini? Oh ya, itu. Artinya sekarang kayak kita melihat bahwa pemerintahan sekarang ya patut didukung untuk menyelesaikan seluruh agenda-agenda. Seluruh janji-janji politik Presiden Prabowo ya udah kita dukung untuk bagaimana itu menyelesaikan. Tapi juga bahwa kita patut mengkritisi semua hal yang kita melihat bahwa ya agak keluar dari apa yang menjadi agenda ataupun cita-citanya. Nah, terkait dengan Mas Anies sendiri ya tentunya memiliki agenda terkait bagaimana agar ikut berpartisipasi aktif untuk bersama dalam konteks mencapai tujuan negara misalnya. Nah, dalam dimensi itu maka
ya Anies saat ini tentunya tidak hanya bagaimana gagasan-gagasan, pikiran-pikiran itu lahir dalam konteks entitas personal, tapi bagaimana ini juga terbangun terinstitusionalisasi gitu loh, sehingga terjadi sebuah organisasi juga yang kuat untuk bagaimana menjadi alat perjuangan pikiran-pikiran maupun cita-cita politik Pak Anies. Nah sehingga dalam konteks ini maka tentunya butuh kerjasama dengan semua pihak, tidak hanya satu spektrum tapi tentunya semua spektrum politik nasional kita. Oke, jadi kalau kita lihat juga kan Mas Anies ini tidak terafiliasi partai politik manapun. Betul. Kemudian nanti rencananya kalau memang jadi begitu ya akan membuat ormas begitu. Oh itu jadi, kalau ormas udah pasti jadi. Oh udah pasti jadi tuh. Itu untuk eksistensi dalam hal politik dan kegiatan sosial. Oh kegiatan sosial Kegiatan gitu ya. sosial. Kalau misalkan dikatakan sebagai eksistensi juga di dunia politik supaya tetap bisa dikenal untuk bisa 2029, jawaban Ya Anda? tentunya yang satu ada kegiatan sosial, tapi bahwa pendukung Mas Anies ini kan relatif banyak tapi masih terpisah-pisah. Nah ini akan diorganize juga secara bagus dan ya kita lihat aja momentumnya ke depan juga akan melakukan sesuatu sehingga Mas Anies yang tadinya menjadi entitas personal dia akan menjadi sebuah entitas yang terorganisir dengan baik. Karena Mas Anies punya potensi, ada 24% pemilihnya dan tentunya ini adalah menjadi bagian penting untuk bagaimana menjadi instrumen perjuangan Mas Anies ke depan. Berawal dari ormas jangan-jangan ke partai politik lagi enggak? Ya kalau ormasnya tetap, yang partai politik juga tentunya harus disiapkan. Oke, baik. Kalau Mas Ciko melihat kalau tadi katanya Mas Agung, dua tokoh ini bisa dikatakan potensial lah dalam tanda kutip bisa menciptakan Indonesia menyala, bahkan bukan lagi Jakarta menyala. Jawaban Anda? Ya itu memang saya rasa nggak terbantahkan. Tadi juga sudah disampaikan oleh saya maupun oleh Bang Syahrin bahwa kedua tokoh ini levelnya udah bisa dikatakan level tokoh nasional karena juga terbukti dalam perjuangan politiknya atau perjuangan-perjuangan dalam aktivitas sosial kemasyarakatannya selalu mengedepankan kepentingan rakyat secara umum. Jadi bukan ego atau kepentingan pribadi maupun keluarga, itu yang paling penting. Lalu yang kedua tadi saya ingin mengutip Bung Syahrin juga tadi partisipasi aktif untuk mencapai tujuan-tujuan negara. Nah ini saya rasa keduanya itu yang menjadi fokus bagi keduanya dan itu pantas kita dukung. Dalam artian gini, kalau kita berbuat baik, berbuat maksimal untuk kepentingan banyak orang, ya kita lihat nanti di 2029 apakah namanya kemudian saking harumnya kemudian banyak yang ingin mencalonkan menjadi tokoh di naik kelas lah ya, tadi pencapresan misalnya, ya kita lihat nanti. Tapi yang pasti saya yakin bahwa keduanya ingin berbuat dulu. Gitu. Masalah nanti mau diusung jadi capres atau cawapres itu masalah belakangan. Dan kita harus betul-betul membantu munculnya tokoh-tokoh bangsa yang memang mengedepankan kepentingan rakyat seperti Mas Anies dan Pak Ahok yang kemudian nanti ketika datang waktunya 2029 akan enak gitu kita bisa melihat ada etalase pemimpin-pemimpin yang memang mumpuni dan tidak terbatas 1-2 orang yang akan kita pilih karena demokrasi itu kan hakikatnya adalah alternatif-alternatif pilihan yang banyak dan ya, harapan kita memang keduanya juga akan berbuat yang terbaik. Jadi nanti kita lihat nantilah di 2029 apakah dari perbuatan baik itu namanya kemudian harum dan kemudian masyarakat maupun partai politik atau ormas atau stakeholder negara ini semuanya akan kemudian memberikan tiket capres atau cawapres ya kita lihat aja. Iya, walaupun memang masih butuh waktu yang lama begitu ya, masih butuh waktu yang lama. Tapi kan ya setidaknya mulai dari sekarang lah ya, kemudian dicicil-cicil dulu ya, Mas Ciko ya. Saya ke Mas Agung. Mas Agung, apakah ini jadi upaya kemudian keduanya untuk bisa tetap eksis di dunia politik? Jangan dijawab dulu Mas Agung, tetaplah bersama kami, temukan jawabannya usai jeda, kami kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita melihat bahwa memang beberapa hari terakhir ada momen keakraban yang sungguh sangat jarang sekali terlihat antara nama Anies Baswedan dan juga Basuki Cahayapurnama yang kita tahu sebelumnya merupakan rival politik, tapi
akan ada kejutan. Apa kejutannya? Inilah yang kemudian kita bahas di pagi hari ini. Saya ke Mas Agung dulu. Mas Agung, tadi memang sudah dipastikan sama Mas Harin, kalau bulan depan, Februari berarti ya? Atau Januari? Yang ormas? Ya, rencana mungkin bulan inilah. Oh, bulan ini ya. Berarti bulan ini ya, Januari ya, pembentukan ormas itu ya? Betul. Oh, akan diluncurkan, bukan diluncurkan. Akan dirilis lah ya, Yes. dirilis begitu ya, semacam ormas begitu dengan inisiasi dari Mas Anies. Mas Anies ya. Kalau untuk kegiatan kegiatan sosial saat ini. Betul. Nah, kalau Mas Agung melihatnya akan seperti apa? Akan besar, peluangnya akan seperti apa nanti nih? Ormas dari Mas Anies ini, walaupun memang sekarang kegiatannya kegiatan sosial. Ya, ya. Sebelum saya jawab, saya mau nanya dulu, kalau di offer nggak dijawab, namanya apa Bang Syahrin ya? Nama itu menentukan semua hal ya Bang Jiko ya. Tapi namanya apa? Belum ini masih dirahasiakan. Namanya nanti akan diluncurkan oleh Mas Anies. Oke. Yang jelas saya kayak dejavu Mbak Adis ya, karena dulu waktu Nasdem berdiri itu kan deklaratornya salah satunya Mas Anies sebagai ormas ya. Nah, kalau ini sebagai ormas lagi, bisa jadi next step-nya adalah partai. Tapi kan ini semacam testing the water, bagaimana respon publik ataupun pemilihnya Mas Anies di Pilpres kemarin melihat deklarasi ke depan ya, di bulan ini bahkan kata Bang Syahrin. Jadi ketika ormasnya bagus, malah besar setara dengan ormas-ormas yang besar lainnya, maka kenapa nggak sekalian menjadi partai? Kenapa? Karena kalau kita bicara threshold, katakanlah minimal 4% pakai basis yang sebelumnya, maka ini sudah lolos kalau basis Pilpres kemarin 24% ya. Karena biar bagaimanapun partai kita itu sedikit banyak digerakkan oleh figur ya, ketimbang partai ID-nya. Jadi figur ID itu masih dominan, dan kalau partai ini punya figur semacam Pak Anies atau bapak-bapak yang lain yang punya pemikiran, ide yang memang bisa menjadi alternatif bagi publik melihat kekuasaan hari ini, itu saya kira bagus banget gitu. Dan kita harus mendorong ya, tadi Bang Ciko bilang biar menjadi pilihan prasmanan demokrasi, partainya, figurnya, maupun hal-hal ormasnya dan seterusnya. Karena semakin banyak alternatif, demokrasi kita semakin sehat, dan inilah esensi yang sebenarnya dari demokrasi itu sendiri, seperti itu. Oke, kita harus disuguhkan tokoh-tokoh yang kemudian punya ide dan juga gagasan begitu ya, supaya demokrasi ini tetap hidup begitu, termasuk juga posisi penyeimbang begitu ya Mas Agung ya? Betul, betul. Karena kalau semuanya berkata iya atau sekedar tolak, publik nggak punya pilihan-pilihan yang lebih mencerahkan gitu. Padahal mereka di tengah banyak himpitan ekonomi, sosial, dan yang lain butuh ya pikiran-pikiran segar melihat segala sesuatu dengan jernih. Dan orang-orang seperti Mas Anies, Pak Ahok ya maupun figur lain itu punya sumbangsih mencerahkan pikiran-pikiran mereka. Mereka punya pengalaman panjang ya seputar kepemimpinan. Ya, dalam sederhananya kalau Pak Anies biasanya suka ngerem-ngerem, Pak Ahok ini kan suka ngegas-ngegas ya. Jadi kalau publik melihat dengan kacamata yang jernih, wah ini kalau kebijakan ini harus direm, ini harus digas, tokoh ini gabung, bagus nih perpaduannya ya. Satu agak kalem, satu meledak-ledak. Nah, karena memang itu dibutuhkan. Satu solidarity maker, satu yang sangat administratif, detail, teknis ya, taktis. Ini kan luar biasa ya gaya kepemimpinannya melihat segala sesuatu. Jadi saya mengapresiasi Pak Anies, Pak Ahok, ataupun yang lain lah muncul untuk mewarnai ya pikiran-pikiran demokrasi kita, pikiran-pikiran masyarakat kita, supaya apa? Supaya pemerintah juga aware bahwa mereka nggak sendirian mengelola negeri ini, seperti itu. Menarik tadi seperti yang tadi Mas Agung katakan, itu kayaknya tampaknya dejavu ya. Nasdem dulu awalnya juga salah satu penginisiasinya adalah Mas Anies. Ya, betul. Terbuka peluang nanti akan mengarah ke partai politik gak? Karena memang potensial sekali kalau memang betul ini akan terlaksana. Ya, sebagai ormas, sebuah wadah. Kan selama ini kan yang menjadi kebutuhan para pendukung Anies adalah wadah, wadah bersama. Wadah bersama yang bisa merangkul semuanya. Dan ya itu sudah disiapkan. Sudah disiapkan dan untuk diluncurkan. Tapi memang wadah ini dipersiapkan untuk berorientasi kegiatan-kegiatan sosial yang konkret ya. Awalnya. Kegiatan-kegiatan sosial. Tidak. Ini memang sudah diorientasikan ke sana. Tapi bahwa instrumen politiknya ya tentunya akan disiapkan juga. Tapi bahwa tidak ormas ini memang akan diorientasikan karena gini, wadah yang harus dibentuk kan harus merangkul semua. Baik itu yang sudah berpartai, yang belum berpartai, baik itu masyarakat sipil,
maupun yang ASN kan semua bisa berkumpul di situ. Baru kemudian instrumen selanjutnya Itu adalah kegiatan sosial. Oke. Tapi bahwa ada instrumen politik dari pendukung Anies, ya itu akan ada nantinya. Akan ada nantinya. Karena kita tahu bahwa ya Anies kan tidak mesti berjuang sendiri. Harus ada perkumpulan yang menjadi kekuatan tersendiri untuk agenda-agenda politik Mas Anies. Berarti memang Anda mengatakan terbuka peluang juga soal instrumen politik itu? Ya, bahwa ormas ini akan menjadi ormas yang bergerak di bidang kegiatan sosial, dan Mas Anies adalah tentunya sebagai pendirinya, tokohnya, dan instrumen politik yang lain ya tentunya akan disiapkan secara terpisah. Terpisah berarti akan mengarah ke partai politik ya? Ya, tinggal menunggu waktu. Tinggal menunggu waktu saja. Masih malu-malu ini tampaknya Mas Arin. Mas Ciko, gimana nih Mas Ciko? Kalau memang betul nanti ketika ormas ini sudah terlaksana begitu ya wadahnya, kemudian ada instrumen politik nanti kita nggak tahu ke depannya seperti apa begitu ya, tinggal menunggu waktu saja. Nah, PDI Perjuangan tampaknya akan menjadi punya kawan nih. Sampai sekarang pun sebenarnya udah berkawan, jadi kita nggak jauh-jauh ya kan. Artinya apa? Artinya kita sepakat bahwa banyak hal yang perlu diperbaiki terkait dengan kalau kita bicara soal demokrasi, kalau bicara soal bagaimana kita ingin mengangkat harkat martabat wong cilik di negeri ini. Nah ini yang kita lihat dari kedua tokoh itu, Mas Anies maupun Pak Ahok itu kan sebenarnya walaupun kelihatan berbeda tapi bukan berbeda-beda amat gitu, karena keduanya ketika menjabat yang diutamakan tentu ya wong cilik, masyarakat kelas bawah gitu. Bagaimana untuk kalau Pak Ahok banyak sekali memperhatikan lansia, kita tahu membagikan kursi roda secara gratis, hal-hal yang terkait dengan meningkatkan kesejahteraan, perumahan yang layak bagi masyarakat. Begitu juga Mas Anies. Mas Anies ini terbukti ketika kita kampanye Mas Pram dan Bang Dul itu di kantong-kantong masyarakat, di daerah-daerah yang memang perlu diangkat kesejahteraannya, popularitasnya sangat tinggi. Artinya apa? Artinya berarti ketika beliau masih menjabat juga banyak memperhatikan kehidupan bagi masyarakat yang masih terpinggirkan dan masih tertinggal. Jadi intinya itu, dan saya melihatnya gini, saya lebih melihat tadi bahwa tidak ada rencana-rencana yang pasti ini oleh Mas Anies terkait dengan ormas dulu, kemudian partai politik, tapi lebih tadi yang saya sampaikan berulang kali bahwa kedua tokoh ini termasuk Mas Anies tentunya ya ingin berbuat aja dulu, bergulir bagaimana nanti dari perbuatan itu lihat sambutan dari masyarakat gitu. Jadi berbuat secara ikhlas, tulus, memang karena jiwanya memang untuk bangsa dan negara, tadi partisipasi aktif untuk mencapai tujuan-tujuan negara. Nah, dalam perjalanannya kan kita lihat apakah kemudian ada suara-suara yang mengatakan ya udahlah maju aja lagi gitu kan, maju mungkin sama Pak Ahok kayak gitu ya kan. Tapi kalau bagi PDI Perjuangan ya kita lihat nanti, kita harus lihat tadi prasmanan tadi Mas Agung sampaikan ya kan, prasmanannya harus kita lihat dan mudah-mudahan penganan-penganan yang ada dalam prasmanan itu berkualitas semua sehingga akan memudahkan bagi partai politik termasuk partai politik PDI Perjuangan untuk bisa memilih mana yang terbaik dari yang terbaik untuk kemudian di 2029 kita usung dan kita menangkan untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Tapi perjalanan itu masih panjang. Nah, sambil menunggu 2029 tentunya PDI Perjuangan senang untuk bisa bekerja sama dengan tokoh manapun yang mempunyai visi dan misi yang sejalan dengan visi dan misi kami. Oke, kalau Mas Agung sendiri melihatnya gimana? Kalau memang tadi terbuka juga peluang begitu ya, kemungkinan ada instrumen-instrumen politik di belakangnya Mas Anies begitu ya, ketika memang semua unsur elemen masyarakat ini bergabung dalam ormas yang diinisiasi oleh nama Anies Baswedan, tidak menutup kemungkinan juga ada instrumen politik nanti akan kemudian dibentuk begitu ya. Nah ini perlu jadi peringatan juga nggak, alert juga nggak buat partai politik nih. Ternyata wah tidak terbendung lagi nih masanya Anies nih gitu kan, anak abah gitu kan ibaratnya, Mas Agung. Iya, anak abah sama Ahokers ini gerakannya eksponensial secara politik Mbak Adis ya. Jadi apa ya, Mas Aniesnya kalem, Pak Ahok yang gas, mereka lebih lagi gitu ya. Jadi kalau saya lihat di sosial media itu komentar anak abah dan Ahokers itu kan lumayan apa ya, hegemonik ya. Apalagi mereka secara pendidikan lumayan terdidik ya. Jadi ketika bergerak pun saya kira juga bisa terstruktur, sistematis dan masif ala negara karena orang terdidik gitu. Nah jadi ya kalau misalkan Mas Anies Pak Ahok punya
ya kanalisasi, kemudian apa ya, semacam wadah-wadah yang pas untuk orang-orang ataupun kelompok-kelompok anak ABA dan Ahokers ini, saya kira itu bagus banget gitu, karena mereka akhirnya punya punya apa ya, semacam sarana yang pas untuk menyuarakan ataupun mengakomodasi ya, mengagregasi kepentingan mereka, aspirasi mereka supaya lebih konstruktif lagi. Kan setelah mereka berkumpul akhirnya mereka melihat sistem politik kita, oh kalau mau menuntut yang merubah peraturan ke Mahkamah Konstitusi atau ke Mahkamah Agung atau kemana sarana-sarananya, ke DPR. Nah ini kan akhirnya publik melihat secara keseluruhan. Kalau mereka mampu mengoptimalkan sarana-sarana tadi untuk mengagregasi, menyuarakan aspirasi publik secara masif, itu bagus. Karena kelemahan kita kan di sana. Misalkan ada masalah pembalakan liar di mana ya ormas ini turun tangan, Ahokers melihat, anak Abah melihat ada soal tambang yang ilegal bermasalah, atau ada soal misalkan ya isu pilkada tak langsung, atau semuanya digarap ya sama Ahokers anak Abah ini, publik kan akan melihat, wow, ini benar-benar beda ini barang kan, bisa menyala betul Indonesia kalau semua elemen Ahokers dan anak Abah turun aktif, terlibat, mengadvokasi, dan bukan hanya teman-teman yang selama ini melakukan itu kayak Walhi, ICW dan seterusnya, tapi ormas ini benar-benar mendampingi masyarakat, menguatkan apa ya, entitas-entitas elemen demokrasi kita yang selama ini memang kurang maksimal ya. Dan ketika mereka mampu mengisi ruang-ruang itu, saya kira itu luar biasa pasti. Kalau dari partai politik, ketar-ketir nggak sih kalau menurut Mas Agung, Mi? Ya, yang ketar-ketir nanti PKS, PKB, Nasdem dan yang lain ya, utamanya PKS, PKB, Nasdem yang kemarin dalam tanda petik ya bertepuk sebelah tangan dengan Mas Anies di Pilkada Jakarta seperti itu. Nah hari ini ketika Mas Anies yang bergerak, mau nggak mau akan melihat, wah ini masa kita bisa terserap di ormasnya Anies atau partainya Anies kalau mereka nggak banyak berubah, nggak banyak apa ya, dalam tanda petik melakukan banyak inovasi-inovasi politik lah. Misalkan PKS, PKB, dan Nasdem itu, karena kan mereka yang kemarin paling ekstrim menyuarakan soal perubahan ya. Dan ketika Mas Anies ataupun Pak Ahok ya dengan PDIP-nya mampu menjadi alternatif ya, bukan hanya antitesis tapi sintesis, karena mampu menghasilkan banyak solusi-solusi bagi polemik dan kompleksitas masalah di negeri kita, itu bisa membuat partai-partai mau nggak mau harus melirik, gua masih di koalisi atau keluar aja ya. Oh gimana nih ya. Nah itu nanti akan dilihat tahun ketiga, tahun keempat politik kita, Mbak Adis. Kalau mereka ada di koalisi yang kurang produktif, pasti dengan sendirinya akan keluar dan melakukan kritisme-kritisme kepada pemerintah. Dan saya kira ini bagus buat demokrasi kita lagi dan lagi ya. Ketika mereka melihat, wah kalau di koalisi ceruk pemilih gua habis nih, bisa-bisa gua nggak lolos parliamentary threshold kan. Kalau misalkan anak Abah, Ahokers, Anies, Ahok, dan bapak-bapak yang lain aktif banget ya, bersuara kritis, bahkan mampu memberikan solusi. Nah saya berharap kekuatan-kekuatan alternatif politik di luar pemerintah selain mengkritis, kalau bisa menghadirkan solusi-solusi yang taktis. Dan publik, masyarakat kita kan semakin tercerdaskan. Oh ternyata di luar ada arahan kenaikan PPN untuk apa namanya, barang-barang mewah, ada cara lain nih. Ya ada bagaimana mengambil, misalkan merampas aset para koruptor itu misalkan. Itu kan anak Abah ataupun Ahoker bisa membuat itu sistematis, caranya gimana, orang-orangnya harus diapain, seperti itu kan luar biasa. Solusi juga bagaimana kemudian mengoptimalkan misalkan kerusakan lingkungan dari tambang-tambang ilegal itu seperti apa, misalkan anak Ahok sama anak Abah ini punya solusi misalkan, itu kan dahsyat ya, turun ke Morotai, turun kemana yang banyak masalah lingkungan itu ya, dan pasti pada mikir mau nggak mau itu, karena ini dikeroyok puluhan juta orang kan anak Abah itu, Ahokers itu, dan saya kira itu bagus lah ke depannya seperti itu. Terakhir Mas Sahrin, untuk ormas yang akan diinisiasi sebentar lagi begitu ya, dirilis ke publik begitu soal ormasnya Mas Anies ini. Kegiatan apa pertama yang kemudian akan dilakukan? Yang pertama ya tentunya merilis itu. Yang kedua adalah ada kegiatan sosial yang sudah dirancang untuk itu. Contoh misalnya ya. Tapi nanti tidak kejutan lagi ya, tapi nggak apa-apa lah. Yang apa-apa lah di-spill dikit lah, kan udah bentar lagi mau dirilis. Jadi gini, misalnya, aduh saya mestinya ini kapasitasnya Mas Anies nanti mungkin yang akan meluncurkan itu. ada dead air sepersekian second Ya. gitu. Aduh, ntar takutnya. Jadi ya udah, intinya adalah itu kegiatan sosial yang konkret. Apa itu? Ini secara umum. Clue-nya, yang pertama bahwa kegiatan itu pastinya dibutuhkan oleh banyak orang. Yang kedua adalah itu dikerjakan juga oleh banyak orang.
kontribusi banyak orang menjadikan kegiatan sosial itu terwujud. Yang ketiga adalah ada awalnya dan ada akhirnya. Artinya kegiatan itu tidak sesuatu yang terus-menerus karena itu adalah kewajiban negara. Ya. Misalnya mengentaskan kemiskinan, itu kan tujuan kewajiban negara. Nah, itu kan tidak ada habis-habisnya. Artinya bahwa kita meminimalisir. Nah, kegiatan sosial nanti yang akan dilakukan oleh Mas Anies dan ormasnya itu adalah kegiatan yang ada awalnya dan juga ada akhirnya. Tapi untuk contoh kegiatannya belum. Nah, yang terakhir mungkin adalah negara barangkali tidak bisa masuk misalnya gitu. Tidak bisa dalam artian. Kok nggak bisa masuk? Bukan tidak bisa masuk. Kan ada kendala-kendala administratif misalnya. Contoh, ada satu jalanan. Jalanan ini adalah misalnya ini kewajiban APBN tidak bisa mengcover karena terlalu kecil. Misalnya ya satu kabupaten tidak juga bisa mengcover karena ini terdiri dari 2 kabupaten. Nah, itu kan contoh-contoh yang memang harusnya bisa. Cuman secara administratif mungkin relatif ribet. Nah, ini barangkali. Dan ormas ini hadir di situ? Ormas ini barangkali bisa menjadi jembatan untuk itu. Oke, tapi kalau untuk lebih detailnya. Lebih detailnya tentunya Mas Anies yang punya otoritas untuk menyampaikan itu kepada publik. Yang jelas bahwa para pendukung Anies gitu, insya Allah kita akan punya wadah bersama. Wadah bersama ini nantinya akan bisa menjadi instrumen untuk melaksanakan setiap atau segala sesuatu yang kira-kira di lingkungan terdekat kita, lingkungan terkecil kita. Dan inilah sebagai bukti kebersamaan kita yang akan kita bina terus. Oke, baik. Walaupun memang secara general begitu penjelasannya dan tidak terpancing juga ternyata Mas Ciko dan juga Mas Agung begitu ya. Tapi ya sudah, kita hargai itu. Nanti kita tunggu bagaimana nanti ormas dari Mas Anies ini akan bekerja secara sosial, termasuk juga di belakangnya nanti mungkin ada instrumen-instrumen politik. Itu nanti kita bicarakan nanti biar dialognya panjang lagi ya dan berkelanjutan. Baik, terima kasih Mas Sahri sudah bergabung bersama kami di studio dan juga Mas Ciko, Mas Agung, terima kasih. Selamat pagi, sehat-sehat selalu Bapak-bapak. Selamat tahun baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara, informasi penting lainnya, usai jeda kami akan ajak Anda untuk memantau arus balik libur tahun baru di sejumlah lokasi. Salah satunya adalah di Tol Layang MBZ.